Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Helmawan, NIM 1814219, kelas PBSA semester 4. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan tujuan dari The Basel Commit. Tujuan dari The Basel Commit yaitu melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi, standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang bertransaksi, yang melakukan transaksi internasional. Dengan demikian, sasaran awal di Basel Commit adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan kondisi perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Kondisi perbankan pada tahun 1992 ini nampak adanya peningkatan. Total aset perbankan menunjukkan angka 200 triliun lebih atau naik sekitar 13 triliun hingga per Juni 1992. Demikian pula kredit yang diberikan juga mengalami peningkatan sebesar lebih dari 5 triliun, yakni kondisi perbankan pada tahun 1992 secara absolut nampak ada peningkatan, yaitu total aset perbankan menunjukkan angka 200 triliun lebih atau naik sekitar 13 triliun hingga per Juni 1992. Demikian pula kredit yang diberikan juga mengalami peningkatan sebesar 5 triliun, yakni dari 134,1 triliun menjadi 139,5 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada penghimpunan dana pihak ketiga dari masyarakat yang mengalami peningkatan lebih tajam, yaitu 6 triliun. Namun, jika indikator tersebut dilihat secara relatif, ternyata pada periode 1991 hingga 1992 ini mengalami penurunan seperti Return on Asset atau ROA yang menunjukkan penurunan yang cukup tinggi yang dari 1,99% menjadi 1,07% atau menurun sekitar 46%. Tapi dari sisi return on equity (ROE) mengalami peningkatan dari 15,31% menjadi 75,93%. Kenaikan ROE ternyata kontribusinya lebih banyak dari bank swasta, sebab ternyata ROE bank pemerintah mengalami penurunan. ROE bank pemerintah dilihat keseluruhan mengalami penurunan sekitar 3%. Secara nasional, ROE mengalami peningkatan yang cukup tajam, yakni dari 15,31% menjadi 75,93%. Kepada kelompoknya ini tentunya akan mengurangi objektivitas penilaian yang akhirnya akan memperbesar kredit macet. Fenomena ini tentu saja melanggar peraturan Bank Indonesia yang berupa pembatasan pemberian kredit kepada nasabah atau legal lending limit atau L3 disebutnya, yang besarnya maksimal 30% dari modal bank untuk debitur kelompoknya. Pada dasarnya, permasalahan yang muncul pada akhir-akhir tahun 1992 di kalangan perbankan
adalah semakin banyaknya kredit macet, penurunan profitabilitas, dan masih tingginya suku bunga kredit. Di samping itu, terjadi fenomena baru dengan semakin banyaknya perbankan yang mengalokasikan pinjamannya kepada debitur kelompoknya. Pemberian kredit kepada kelompoknya ini tentu saja akan mengurangi objektivitas penilaian. Dari kredit macet jumlahnya mencapai lebih dari 3 triliun tersebut menjadikan trauma bagi perbankan untuk menyalurkan kreditnya. Nah, dengan enggannya bankir mengadakan ekspansi kredit, bahkan ada yang rela menghasilkan speed yang negatif. Tentunya akan menurunkan profitabilitas karena di samping harus membayar bunga terhadap deposan, bank juga harus mengeluarkan biaya untuk menutup biaya operasionalnya atau overhead cost. Nah, 3 faktor permasalahan yang terjadi pada tahun 1992 yaitu kredit macet, penurunan profitabilitas, dan tingginya suku bunga kredit. Ketiganya itu saling berkaitan dikarenakan kredit macet yang jumlahnya lebih dari 3 triliun tersebut menjadikan trauma bagi perbankan untuk menyalurkan kreditnya. Itu satu. Yang kedua, walaupun suku bunga deposito saat itu sudah cukup rendah, tetap dalam perbankan belum berani untuk mengalokasikan ekspansi kredit kepada nasabah-nasabahnya. Dan yang ketiga, takutnya menurunkan profitabilitas karena di samping harus membayar bunga terhadap deposan, bank juga harus mengeluarkan biaya untuk menutup biaya operasionalnya atau overhead cost. Ini sumber yang saya dapat dari LIPI. Nanti saya akan berikan artikelnya. Untuk pertanyaan yang nomor 3, jelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Pengawasannya itu mempunyai prinsip-prinsip yang terdiri dari 25 prinsip dan dari 25 prinsip dasar yang terbagi dalam 7 kelompok. Yang pertama kelompoknya itu prakondisi bagi pengawasan bank yang efektif, proses perizinan dan persetujuan atas perubahan struktur, regulasi dan persyaratan prudensial, metode pengawasan bank, persyaratan informasi bank, kekuasaan atau kewenangan formal dari pengawasan, kegiatan bank lintas negara. Jika lembaga keuangan syariah atau bank-bank yang ada di Indonesia menekankan prinsip ini kepada pegawai-pegawainya atau kepada teman-teman perbankan lainnya atau teman-teman bankir lainnya, akan menjadikan bank itu sejahtera, tidak ada risiko-risiko yang terjadi dalam pengawasan bank. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.